Bab 090. Hahaha, dasar kamu ini, harusnya kamu bilang kalau saya cari yang baru, dijamin dia akan marah besar dan terjadi perang dunia kedua, hahaha. Aku sedikit bercanda dan tertawa. 117. Adnan tersenyum lebar. Bi Ijah. Panggilku dari luar. Ya, Tuan. Sahut Bi Ijah dari dalam. Wanita itu berlari kecil keluar dari rumah dan menghampiri aku. Ada apa, Tuan? Tanyanya. Tolong ambilkan mangkuk 4 buah sama sendoknya ya, sekalian sama alas buat duduk, titahku. Baik, Tuan. Bi Ijah langsung masuk lagi untuk mengambil apa yang aku pinta. Natasha keluar setelahnya. Kamu dari mana? Tanya Natasha padaku. Tadi aku jalan-jalan di dekat sini, terus beli soto buat kita, jawabku, menunjukkan plastik di tanganku. Wah soto? Aku pengen banget makan soto. Natasha terlihat berbinar. Dia pasti ingin sekali makan soto. Makanya aku beli, biar kita bisa makan bersama, jawabku. Bi Ijah datang kembali membawa yang aku pinta. Dia menggelar alas duduk di teras rumah, meletakkan mangkuk dan sendok di atasnya. Aku mempersilahkan Adnan dan Bi Ijah duduk bersama kami. Aku memberikan mereka bagian masing-masing 1 porsi. Mereka dengan sungkan duduk dan memakan sotonya. Natasha sangat menikmati soto miliknya, karena soto itu benar-benar enak. Kami makan bersama, sambil sesekali bercerita dan bersenda gurau. Aku merasa hangat, merasa memiliki keluarga baru. 118. Ini jusnya, Tuan. Bi Ijah meletakkan 2 gelas tinggi jus jeruk di atas meja. Makasih, Bi, ucapku. Sama-sama. Bi Ijah lalu masuk kembali. Aku dan Natasha sedang bersantai di terasa belakang rumah, tepatnya di dekat kolam renang. Kami tiduran di lantai yang dialasi karpet, rasanya sejuk sekali di tengah panas begini. Aku bangun dan mengambil jus yang tadi dibawakan Bi Ijah untuk kami. Memberikan 1 pada Natasha dan meminumnya bersama. Glek-glek-glek. Jus jeruk yang masuk ke mulutku dan dengan lancarnya mengalir di tenggorokan, menambah sejuknya hari ini, walaupun cuaca tengah hari sangatlah panas. Sejuk banget panas begini minum jus, ucap Natasha, setelah menghabiskan segelas jus miliknya. Benar, memang sejuk sekali, jawabku. Aku menyimpan gelasnya di atas meja, dan berbaring kembali, meletakkan kepalaku di pangkuan Natasha. Aku memiringkan kepalaku menatap ke arah kolam renang yang airnya sangat jernih dan terlihat biru. Aku ingin berenang, tapi cukup malu jika Bi Ijah tiba-tiba datang dan melihatku setengah bugil. Tak sebebas sebelum ada pembantu. Dan inilah salah satu alasanku tak mau punya pembantu sebelum aku menikah, karena kebebasan untukku sangat kurang. Aku juga tak suka orang lain ada di rumahku, mungkin aku termasuk orang introvert, suka menyendiri jika tak sibuk, dan lebih suka menghabiskan waktuku untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Sebelum menikah dengan Natasha, aku ini jarang bergaul, baik dengan teman atau karyawan dan staf di kantor, aku juga selalu dibilang jutek, karena aku jarang tersenyum. Namun, setelah menikah, karena mungkin aku sering tertawa dan banyak bicara dengan Natasha setiap harinya di rumah, aku pun perlahan mulai suka berkumpul dengan mereka, dan mulai sering banyak bicara juga tertawa. Jujur saja,
Dulu aku tak begitu disukai anak buahku, tapi sekarang aku merasa mereka seperti teman untukku, mungkin karena sekarang aku asyik bagi mereka. Tengah menatap indahnya air kolam yang jernih, sudut mataku sekilas tertuju lada kaki dan paha Natasha yang kini menjadi bantalanku. Kakinya mulus, namun sedikit mengalami pembengkakan. Katanya itu memang hal wajar untuk ibu hamil, jadi aku tak begitu mencemaskannya. Dengan nakalnya, bibirku kutempelkan pada permukaan paha Natasha. 119. Karena dia hanya mengenakan dress selutut, ketika dia duduk seperti ini, bagian roknya tersingkap, tentu saja aku yang sangat suka dengan bagian itu ingin sekali berlaku nakal padanya. Aku menggerakkan bibirku dan menjulurkan lidah menyapu permukaan pahanya. Natasha agak terkejut sepertinya, karena pahanya bergerak spontan atas perbuatanku. "Kamu ngapain?" tanyanya, sambil memukul pelan bahuku yang masih sedikit sakit. "Pengen aja, memangnya gak boleh?" tanyaku. "Bukan gak boleh, tapi kan ini di luar, gimana kalau ada Bi Ijah yang lihat?" Aku malu, jawabnya. "Biarin, toh dia juga tahu kalau kita suami istri," timpalku seenaknya. Natasha menggelengkan kepalanya, pasti kesal padaku. Aku tak peduli. Aku menempelkan kembali bibirku di permukaan pahanya, lalu membuka mulutku dan menggigit pahanya itu pelan-pelan, tetapi berhasil meninggalkan bekas merah. Natasha terus bergerak geli akibat perbuatanku, dia sepertinya ingin marah, tapi suaminya ini tak suka ditolak, jadi dia menahannya. "Sayang, cukup. Aku gak tahan kalau kayak gini." Tubuhku gerak-gerak terus jadinya, takut Bi Ijah datang. Natasha memintaku berhenti, dia memang pemalu. "Sebentar lagi aja, please," pintaku. Aku masih suka seperti ini. Natasha mengalah, dia membiarkan aku melakukan keinginanku. "Sayang, kayaknya kolam renang dan halaman rumah harus dibersihkan deh. Soalnya kolam, kan udah lama gak dibersihkan, terus halaman juga rumputnya udah pada tinggi, kita harus panggil tukang buat bersihkan," Natasha memberitahu. "Iya, besok aja kita panggil tukang," jawabku masih asyik dengan mainanku. "Sayang, kamu kan tadi bilang beli soto di bapak tua yang bawa gerobak. Usianya berapa tahun?" tanya Natasha. "Namanya Pak Samsul, usianya 53 tahun kalau gak salah. Udah renta sih menurut aku, cuma kayaknya beliau itu memaksakan diri untuk tetap berjualan supaya bisa menafkahi istri dan cucunya," jawabku. "Usianya udah tua, tapi semangatnya luar biasa ya, patut dicontoh," pujinya. Aku kagum sama beliau," timpalku, sama kagumnya. "Tapi, kenapa menafkahi istri dan cucunya? Memangnya anaknya kemana?" Pertanyaan yang sama yang aku ajukan pada Pak Samsul tadi. "Anaknya meninggal, katanya kecebur ke sumur, dia agak sedikit gila karena dicerai suaminya yang selingkuh. Anaknya 2, dan sekarang diurus sama Pak Samsul," jelasku padanya. "Memang, anaknya cuma 1. "Iya, cuma satu-satunya, makanya ketika anaknya meninggal, Pak Samsul terpukul sekali, mungkin karena beliau nggak punya anak lagi," jawabku. Ya Allah, kasihan sekali, Pak Samsul dan istrinya, tentu sangat terpukul kalau ditinggal mati anak. 120. Satu-satunya. Kebayang gimana menderitanya batin Pak Samsul itu? Natasha yang gampang tersentuh itu terdengar sedih mendengar cerita tentang Pak Samsul.
Pasti, orang tua mana sih yang gak sedih ditinggal mati oleh anak? Semuanya pasti menderita. Natasha mengangguk. Aku juga tadi minta alamat rumah beliau, ucapku. Buat apa? Buat kawinin istrinya Pak Samsul, candaku. Plak. Natasha menggeplak lenganku keras. Gak lucu. Aku serius. Ucapnya kesal. Hehehe, habisnya nanyanya aneh. Aku minta alamat buat kasih bantuan ke beliau nantinya, aku menjabarkan. Oh, memangnya, cucunya umur berapa tahun aja? 15 tahun dan 7 tahunan gitu kalau gak salah, aku lupa. Yang 15 tahun itu cewek dan yang kedua cowok, jelasku, sedikit mengingat apa yang dikatakan Pak Samsul tadi tentang usia cucunya. Mau kasih apa ke mereka? Justru aku mau minta pendapat kamu, kira-kira apa yang cocok buat aku kasih ke mereka. Aku balik bertanya, karena memang butuh masukan juga darinya. Ya, kasih yang bermanfaat aja. Apalagi udah mau Ramadan, kita harus kasih mereka yang bisa mereka manfaatkan untuk menjalankan Ramadan tahun ini. Walaupun gak banyak, tapi ya seenggaknya bisa sedikit membantu mereka menjalani ibadah puasa dengan lancar tanpa harus memikirkan bekal buat sahur dan buka, Natasha menuturkan pendapatnya. Benar, bahan pangan kayaknya yang utama, aku setuju. Ya, kalau bisa jangan cuma bahan pangan doang, tapi mentahannya juga, timpal Natasha. Uang maksudnya. Natasha mengangguk lagi. Itu sih pasti, gak mungkin juga aku gak kasih yang paling penting, jawabku. Natasha mengelus kepalaku sangat lembut, aku mengubah posisi terlentang hingga wajahku dan wajahnya berhadapan. Ku tatap wajah cantiknya yang sedikit lebih jauh di atasku yang berbaring. Dia juga menatapku. Suamiku baik ya, selalu memperhatikan kebutuhan orang lain. Bangga rasanya punya suami seperti kamu, ucap Natasha, memujiku. Apa gunanya banyak harta, tapi gak bermanfaat bagi orang lain? Nanti kita akan matikan. Dan harta gak akan dibawa mati, jawabku. 121. Entah pemikiran dari mana, tapi aku pernah mendengar kata-kata itu dari seseorang, yang aku gunakan sebagai pedoman sampai saat ini. Benar, harta gak akan dibawa mati, dan kita harus banyak berbuat baik selama sisa umur kita, supaya nanti saat meninggal kita mempunyai sesuatu yang akan menolong kita, sahut Natasha setuju. Aku tersenyum. Kamu mau gak menua bersamaku, menikmati masa tua kita bersama? Duduk di kursi goyang berdua, saling menggenggam tangan yang kulitnya mulai keriput, saling mengurus uban. Ah, indahnya kalau sampai itu terjadi dalam hidup kita. Aku telah membayangkan hari tua kami, yang aku pun bahkan tak tahu, apakah umurku bisa sampai tua atau tidak. Aku mau menjalani hidup ini bersamamu, menua bersamamu, dan mati bersamamu, jawab Natasha dengan senyum tulus. Ya, jika Tuhan mengizinkan, aku harap itu akan terjadi, dan membiarkan usiaku tetap panjang hingga dapat menua bersamanya. Tapi, aku udah tua, Sa. Aku mungkin akan lebih dulu pergi, entah esok atau lusa. Kalau aku pergi lebih dulu, kamu pasti akan menikah lagi dengan lelaki yang lebih muda dan lebih tampan dari aku, lalu melupakan semua kenangan tentang kita. Aku sadar diri, aku jauh lebih tua darinya, dan mungkin saja aku akan lebih dulu mati daripada dia.
Kematian itu sesuatu yang pasti, gak akan bisa ditolak meski kita belum siap. Tapi kamu harus tahu, meskipun itu terjadi, aku janji gak akan pernah menikah lagi. Cukup kamu satu yang pertama dan terakhir dalam hidupku, Natasha berjanji padaku. Kamu masih muda dan cantik, kalaupun jadi janda, akan banyak cowok yang ngantri untuk menikahi kamu. Mana mungkin juga kamu gak akan tertarik, apalagi cowoknya lebih segalanya daripada aku sedikit tak percaya. Tentu saja tak mudah percaya, karena secara fisik Natasha sangat sempurna, juga kepribadiannya yang menambah kesempurnaan dalam dirinya. Lelaki manapun pasti akan mau padanya, jika dia menjadi janda. Kamu boleh pegang janjiku, aku gak akan pernah menikah lagi kalau itu terjadi. Aku akan jadi janda seumur hidup dan mengurus anak kita sebaik yang aku bisa, demi bisa menghadirkan sosok Jason yang baru, tuturnya tampak serius. Ah, aku terkesan, aku terharu. Benarkah Natasha begitu mencintaiku? Tapi sebaliknya, kalau aku yang pergi duluan, aku bahkan gak percaya kalau kamu gak akan nikah lagi. Bisa jadi, kamu akan menikah langsung setelah aku meninggal. Natasha langsung menudingku seperti itu, wajahnya jadi jutek. Aku terkekeh, sadis sekali berpikir seburuk itu tetangku. Tentu, aku pasti akan cari yang lebih cantik, lebih bahenol, semok dan kuat 5 ronde dalam semalam, hahaha. Aku ingin sedikit jahil padanya, tawaku pun tak tertahankan lagi, aku tertawa sekeras mungkin. Ih, jahat. Natasha cemberut, memukuli aku yang baginya jahat. Aku bangun dari baringku dan meraih pinggangnya. Tanganku membelai wajahnya, mata kami saling beradu. 122. Aku hanya mau kamu, selamanya akan seperti itu. Sejak dulu aku selalu mengatakan itu, kan? Jangan pernah tanya tentang artinya, karena kamu pasti tahu artinya apa. Kamu satu-satunya wanita yang aku cintai, gak akan pernah berubah hingga ujung usia ini. Kamu harus percaya itu, aku mengungkapkan perasaanku yang takkan pernah berubah sampai kapanpun. Cintaku selalu untuknya, dan tak akan berubah. Natasha tersenyum, dan mengangguk. Dia lalu memelukku, aku balas memeluknya. Suasana romantis terasa bercampur dengan rasa haru, aku bahagia. Duff. Sedang menikmati momen romantis bersama, tiba-tiba baby boy menendang, kami segera melepaskan pelukan kami. Aku mendekatkan wajahku padanya. Kamu cemburu ya, gak diajak sama Daddy dan Mommy, ucapku. Duff. Duff. Dia menendang lagi lebih sering. Aku tertawa pelan, Natasha pun sama. Kayaknya dia memang cemburu karena gak diajak, makanya dia berontak, ucap Natasha. Dia cemburuan nih, kayak dedinya, tambah Natasha. Aku tersenyum lebar, memang benar, baby boy akan cemburuan sepertiku. Dan sepertinya kami akan berebut Natasha nantinya, untuk mengamankan posisi kami di hati Natasha. Siapa yang akan lebih Natasha pilih ya nanti? Aku atau baby boy? 123. Mau makan siang di rumah? Tanya Natasha, yang sedang merapikan dasiku. Memangnya mau masakin apa? Aku balik bertanya. Kamu maunya apa? Dia malah bertanya lagi. Kamu, kan tahu aku gak susah,
Semua masakan kamu selalu enak, jawabku. Ya udah, berarti nanti siang kamu makan di rumah ya. Aku akan belanja sama Bi Ijah, sekalian belanja buat dikasih ke Pak Samsul. Iya, tapi kamu jangan bawa yang berat-berat ya, suruh Adnan aja yang bawain, kamu cukup memilih yang mau dibeli, jangan bawa apapun. Aku seketika melarangnya untuk membawa barang belanjaan yang nanti akan dibelinya. Kandungannya sudah besar, dia tak boleh mengangkat barang-barang dengan bobot yang berat.